tersisa dari riba. Jika kamu benar-benar beriman, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah asar rahimakumullah. Ada sebuah peringatan keras dari Rasulullah SAW kepada manusia, kepada kaum muslimin yang masih khilaf dalam bahasa halusnya dalam kehidupan ini, sehingga masih terjerat dengan riba. Ini merupakan hadis yang didengar oleh Samurah bin Jundub. Dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Nabi pernah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi, ra'aitu lailata, saya pernah melihat dalam mimpi suatu malam, rajulaini atayani, ada dua orang yang mendatangiku, fa akhrajani ila ardin muqaddasatin. Jadi dua orang yang mendatanginya ini kemungkinan malaikat dalam mimpi Nabi. Dia membawaku, mereka berdua membawaku, kata Nabi, ke tempat yang suci. Fantalaqna hatta ataina ala naharin min damin. Kemudian kami bertolak berangkat sampai tiba di suatu daerah yang kawasan itu adalah sungai dari darah, sungai darah. Jadi ada sebuah kawasan sungai yang airnya itu darah. Itu cerita Nabi menurut mimpinya itu. Fihi rajulun qa'im, yang di dalam sungai itu ada seseorang yang berdiri. Wa ala wasatin nahari rajulun baina yadayhi hijaratun. Jadi ada dua orang dalam mimpinya itu di sungai itu, yang satu berdiri di tengah-tengah, dia berdiri di tengah sungai itu, dan yang satu lagi di pinggir sungai darah itu sambil megang batu. Fa'aqbala rajulul ladzi fin nahri, di mana orang yang berada dalam sungai itu menghadap kepada yang di luar sungai. Yang menjadikannya itu yang puncak ceritanya itu, fa'idha arada rajulu ayyakhruja, setiap kali orang yang berada di dalam sungai darah tadi itu, saja dia ketakutan di situ, sungai darah. Jangankan satu sungai penuh darah, sedikit darah tercecer aja kita sudah berpikir macam-macam atau malahan ketakutan. Jadi setiap kali ketika dia mau keluar ke arah orang yang berada di pinggir sungai tadi itu, rama rajul bihajarin, yang di pinggir itu kemudian melemparnya dengan batu fi tepat ke mulutnya. Jadi bukan badan yang dilempar mulutnya. Jadi setiap dia mau ke pinggir dilempar oleh yang punya batu ini pas di mulutnya.
Maradahu haitsu kana, sehingga dia kembali lagi ke rumah. Jadi setiap kali waja'ala kullama ja'a liyakhruja, setiap kali dia mau keluar, rama fi fihi, dia dilempar di mulutnya, fayarji'u kama kana, sehingga dia balik lagi ke Coba bayangkan orang yang di tengah sungai darah, yang di situ ada seseorang yang semula diduga bisa menolong, tapi ketika minta tolong untuk dikeluarkan kepadanya, dia malahan melempar tepat di mulut dengan batu. Setiap kali begitu. Fakultu, kata Rasulullah, kemudian aku bertanya, mahada, ini apa ini? Apa maknanya ini? Kok ada orang menderita ini di tengah sungai darah, tidak bisa keluar, dinanti oleh orang yang siap melemparnya dengan batu. Kayaknya orang di pinggir itu senang sekali dia berkubang, tertimbun, tenggelam di sungai darah. Nabi kemudian tanya, ini apa? Apa maknanya? Kemudian dijawab, faqala alladhi ra'aitahu fin nahari akil riba. Orang yang engkau lihat di dalam sungai itu, yang dia tidak bisa keluar, setiap kali dia mau keluar malahan bukan ditolong oleh orang yang di pinggir itu, tapi malahan dilempar, didorong lagi agar terus berada di situ. Itu adalah akilur riba. Dia adalah pemakan riba. Jadi itu gambar Rasulullah. Jadi orang yang makan riba itu begitu. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Tentunya riwayat ini betul-betul menggambarkan betapa buruknya nasib atau hari-hari berikutnya yang akan dialami oleh pemakan riba itu. Karena itu pelajarannya adalah kita tentunya berhati-hati sekali dengan yang namanya riba. Kalau terkadang sudah dianggap sepi saja, ini sebenarnya sudah biasa. Apakah dalam bentuk pinjaman misalnya, atau dalam bentuk sepertinya investasi, padahal tidak. Kita patut waspada, itu bahasanya agak lebih halus. Setiap pinjaman dia kembaliannya itu berlebih. Sebagai kata patut waspada ini itu agak lebih lembutnya. Jangan-jangan ini bukan lagi sesuatu yang kan ada yang menyebutkan ini kalau karena darurat boleh. Jangan-jangan nanti sudah lepas dari daruratnya. Jangan-jangan ini sudah cantik. Kalau kita pegang pendapat yang lebih ketatnya itu pokoknya setiap pinjaman dibayar lebih itu riba. Ya koperasi namanya ya segala macam yang pinjaman berlebih. Sebab akibatnya itu tidak akan ketemu, dia tidak bisa keluar dari sungai darah itu. Malah orang-orang sekitar itu lebih senang dia begitu. Mau keluar dilempar, mau minta tolong malahan dibolong. Begitu. Kemudian bisa juga dalam bentuk seperti itu dinamakan investasi, padahal itu riba. Dipinjamkan modal, uangnya tidak berkurang, tapi per bulannya 4% dan lain sebagainya, sehingga itu nanti mendatangkan dosa. Mari kita jauhi hal-hal yang bagus itu. Mari kita pelajari lebih dalam, karena akibatnya sungguh mengerikan dari dunia sampai akhirat. Semoga bermanfaat.